Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan tugas tentang Perang Mataram. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syafiq Jadi Wildanu. Perkenalkan, nama saya Sadam Nabila Putra. Perkenalkan, nama saya Syafitra Albanezi. Perkenalkan, nama saya Yoga Marsita Putra. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram didirikan oleh Danang Sutawijaya pada sekitar tahun 1586. Sutawijaya adalah anak dari Ki Ageng Pamanahan yang mendapat kepercayaan dari Kerajaan Pajang Sultan Hadiwijaya untuk memimpin wilayah hutan Mentao. Sutawijaya memberi nama kawasan hutan Mentao menjadi Mataram dan dia mendapat gelar Panembahan Senopati. Pada suatu ketika terjadi huru-hara perebutan penerus tahta kekuasaan di Kerajaan Pajang antara Pangeran Benowo dengan Arya Pangiri. Pada tahun 1583, Arya Pangiri menjadi raja Kerajaan Pajang, menggantikan Sultan Hadiwijaya. Namun, selama berkuasa dia mengabaikan kepentingan rakyat sehingga membuat Pangeran Benowo yang ketika itu menjadi penguasa di Jipang memberontak. Dengan dibantu oleh Panembahan Senopati, Pangeran Benowo menyerang Pajang yang dipimpin oleh Arya Pangiri. Pajang berhasil dikalahkan dan Pangeran Benowo dinobatkan menjadi raja ketiga. Namun, kekuasaan Pangeran Benowo tidak berlangsung lama sebab dia lebih memilih untuk menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1586, kekuasaan Pangeran Benowo di Pajang berakhir tanpa meninggalkan putra mahkota. Panembahan Senopati atau Sutawijaya pun kemudian menjadikan Pajang sebagai negeri bawahan Mataram. Sejak saat itulah kemudian resmi didirikan Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram resmi berdiri sekitar tahun 1586 dan dipimpin oleh Panembahan Senopati, seperti tertulis dalam buku kitab terlengkap Sejarah Mataram oleh Sujipto Abimanyu. Masa kepemimpinan Panembahan Senopati. Sebagai pemimpin pertama Kerajaan Mataram, Panembahan Senopati berupa untuk memperluas wilayah kekuasaan ke berbagai daerah. Madiun dan Ponorogo merupakan dua wilayah yang berhasil ia kuasai pada tahun 1586. Di awal masa kepemimpinannya diusul dengan seluruh wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berhasil ia taklukkan. Namun ada beberapa wilayah dikuasai Jawa Timur yang tidak dikuasai Kerajaan Mataram, yakni Pasuruan, Panarukan, dan Plambangan. Perluasan wilayah kemudian berlanjut ke Jawa Barat pada tahun 1595 seperti Cirebon dan Galuh. Sambil memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram, Panembahan Senopati juga mampu menyelesaikan pemberontakan yang terjadi di dalam kerajaan. Pada tahun 1601, Sutawijaya atau Panembahan Senopati wafat. Kepemimpinannya kemudian digantikan oleh Ankiarawati atau Mas Jolang, putra dari Panembahan Senopati. Masa kepemimpinan Hanyakrawati dan Adipati Martapura. Panembahan Hanyakrawati dari tahun 1601 sampai 1613 sendiri punya sejarah berliku. Sebelum naik tahta, Panembahan Hanyakrawati sudah sibuk meredam pemberontakan yang dilakukan pamannya, Adipati Pragola. Belum lagi menghadapi polemik kekuasaan sebuah kerajaan muda, lagi pula sebesar apapun privilege seorang raja Jawa selalu dibarengi dengan konflik berdarah dan penuh keculasan. Contohnya, Panembahan Senopati sendiri. Setelah naik tahta, Panembahan Hanyakrawati berjanji pada Ratu Kulon Tulungayu untuk mengangkat anak mereka sebagai raja penerusnya. Lumrah, namanya juga anak dari permaisuri. Raden Mas Surya pun lahir setelah Panembahan Hanyakrawati naik tahta. Bagian ini silakan diingat baik-baik karena inilah menjadi sumber konflik. Namun, Raden Mas Surya bukanlah anak satu-satunya. Sebelum naik tahta, Panembahan Hanyakrawati yang bernama Raden Mas Jolang juga sudah memiliki anak. Anak yang dilahirkan Dyah Banowati dari Pajang ini bernama Raden Mas Rangsang. Dyah Banowati sendiri belum menjadi permaisuri kala itu, dan Raden Mas Rangsang lebih tua 12 tahun dari Raden Mas Surya. Panembahan Hanyakrawati sendiri hanya memerintah selama 12 tahun.
Beliau wafat pada tahun 1613 karena kecelakaan saat berburu di hutan Krapyak. Kisah resmi wafatnya Panembahan Hanyakrawati adalah di Tubruk Rusa alias Kijang. Sendiri intermezzo. Beberapa pemerhati sejarah Jawa melihat konspirasi dari wafatnya Panembahan Hanyakrawati. Bisa jadi beliau dibunuh dalam kudeta merangkak dan dibunuh Kidang. Tadi bisa berarti plesetan dari kadang yang berarti saudara dalam bahasa Jawa. Sebelum meninggal, Panembahan Hanyakrawati mengaku mendapat wangsit atau bibisan goib. Dalam wangsit tersebut disebut bahwa tumpuk kekuasaan Mataram Islam harus diwariskan kepada Raden Mas Rangsang. Berdasarkan wangsit ini, Panembahan Hanyakrawati memutuskan untuk memindah posisi putra mahkota dari Raden Mas Surya dioper ke Raden Mas Rangsang. Setelah Panembahan Hanyakrawati meninggal, polemik pun muncul. Beberapa pihak termasuk Ki Juru Mertani, luhutnya Mataram Islam, ikut mendukung pengangkatan Raden Mas Surya, sedangkan kubu pendukung Raden Mas Rangsang dimotori oleh Pangeran Purbaya, Panglima Perang Mataram Islam. Polemik ini berujung pada naik tahtanya dua orang Raden tadi. Namun Raden Mas Surya hanya menjadi raja selama sehari. Hari berikutnya, Raden Mas Surya lengser ke Prabon dan digantikan Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Masa kepemimpinan Sultan Agung. Sultan Agung Hanyokrokusumo lahir pada tahun 1593. Beliau adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 hingga 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adi Diah Banowati. Sultan Agung naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada 1627, tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin kerajaan Mataram Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, daerah pesisir seperti Surabaya dan Madura berhasil ditaklukkan. Pada kurun waktu 1613 sampai 1645, wilayah kekuasaan Mataram Islam meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Kehadiran Sultan Agung sebagai penguasa tertinggi membawa kerajaan Mataram Islam kepada peradaban kebudayaan pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung memiliki berbagai keahlian, baik dalam bidang militer, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang menjadikan peradaban kerajaan Mataram pada tingkat yang lebih tinggi. Sultan Agung merupakan penguasa lokal pertama yang secara besar-besaran melakukan perlawanan dengan Belanda, yang kala itu hadir lewat kongsi dagang VOC. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629. Perlawanan tersebut disebabkan karena Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat menyebabkan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Kekuasaan Mataram Islam pada waktu itu meliputi hampir seluruh Jawa, dari Pasuruan sampai Cirebon. Sementara itu, VOC telah menguasai beberapa wilayah seperti di Batavia. Selain itu, kehadiran VOC akan menghambat penyebaran agama Islam di Jawa yang dilakukan oleh Sultan Agung. Sultan Agung memiliki prinsip untuk tidak pernah bersedia berkompromi dengan VOC maupun penjajah lainnya. Namun, serangan Mataram Islam terhadap VOC yang berkedudukan di Batavia mengalami kegagalan disebabkan tentara VOC membakar lumbung persediaan makanan pasukan kerajaan Mataram Islam pada saat itu. Di samping dalam bidang politik dan militer, Sultan Agung juga mencurahkan perhatiannya pada bidang ekonomi dan kebudayaan. Upaya yang dilakukan Sultan Agung antara lain memindahkan penduduk Jawa Tengah ke Karawang, Jawa Barat,
di mana terdapat sawah dan ladang yang luas dan subur. Sultan Agung juga meneruskan pendahulunya untuk meletakkan dasar perkembangan Mataram Islam dengan memberikan pengajaran dan pendidikan kepada rakyat Mataram Islam, sehingga pada masa pemerintahannya menempatkan ulama dengan kedudukan terhormat, yaitu sebagai pejabat anggota Dewan Parampara atau penasihat tinggi kerajaan. Di samping itu, dalam struktur pemerintahan kerajaan didirikan lembaga Mahkamah Agama Islam, dan gelar raja-raja di Mataram Islam meliputi Raja Pandita. Artinya, di samping sebagai penguasa, raja juga sebagai kepala pemerintahan dan kepala agama Islam. Selain itu, Sultan Agung juga berusaha menyesuaikan unsur-unsur kebudayaan Indonesia asli dengan Hindu dan Islam. Misalnya gerebek disesuaikan dengan hari raya Idul Fitri dan kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang saat ini dikenal sebagai Garabek Puasa dan Garabek Maulud. Selain itu, Sultan Agung juga mengenakan penanggalan tahun Saka dan kitab filsafat sastra Gending. Adapun keberhasilan Sultan Agung dalam bidang kebudayaan yaitu dapat mengubah perhitungan peredaran matahari ke perhitungan peredaran bulan, sehingga dianggap telah menuliskan tinta emas pada masa pemerintahannya. Berkat usaha yang dilakukan oleh Sultan Agung dalam memajukan agama dan kebudayaan Islam, ia memperoleh gelar Sunan yang selama ini diberikan kepada wali. Baik, terima kasih. Sekian video dari kelompok 5. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.